Pemkot Yogyakarta terus berkomitmen untuk mengupayakan peningkatan kesehatan bagi seluruh masyarakat. RS Jogja Mobile dari RSUD Kota Yogyakarta dengan layanan berbasis personal health record ditujukan untuk memberikan kemudahan akses layanan dimanapun dan kapanpun untuk melakukan reservasi klinik, mendapat riwayat layanan kesehatan pribadi, informasi layanan rumah sakit Jogja, jadwal dokter, serta layanan antar obat OTW Masjo. Hal ini sesuai dengan komitmen Pemkot Yogyakarta untuk terus mengupayakan peningkatan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat menuju kota Jogja yang sehat, produktif, dan sejahtera. Aplikasi Rumah Sakit Jogja Mobile ini, alhamdulillah tadi pagi sudah di-launching oleh Bapak PJ Wali Kota pada upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-60 di Balai Kota Yogyakarta. Harapan kami, aplikasi ini dapat bermanfaat untuk memberikan kemudahan akses layanan dimanapun dan kapanpun dalam melakukan reservasi klinik, mendapatkan riwayat layanan kesehatan pribadi, serta informasi layanan RSUD Kota Yogyakarta lainnya. Mohon semuanya ikut mensosialisasikan kepada masyarakat agar aplikasi ini dapat diakses lebih luas lagi. Kemudian kalau untuk RSUD Jogja ini Bu, bagaimana kalau untuk aplikasi mobile-nya ini? Apakah semuanya bisa diakses untuk KTP yang di luar Jogja juga? Sebetulnya bisa, karena di sini itu fiturnya adalah reservasi klinik, ya. Fiturnya yang ada di aplikasi itu reservasi klinik. Di situ akan kita nikmati kemudahan dan jadwal dokternya. Iya. Satu. Terus dia membatalkan reservasinya itu juga bisa. Informasi antrian berjalan bisa. Dan Rumah Sakit Kota Jogja itu sebetulnya kan perbatasan di antara Bantul dan kota. Betul. Ya. Makanya bisa diakses semua bisa. Dari Bantul bisa, dari Sleman bisa, dari Wonosari juga bisa. Ya. Termasuk kota Jogja sendiri itu juga bisa diakses seperti itu. Wah, ini memudahkan kita ya. Kemudian Ibu, dari adanya RS Jogja Mobile ini, mungkin ada harapan-harapan yang ingin disampaikan dan juga yang tentunya ini bisa menjadi salah satu RS Jogja ini, RSUD Kota Jogja itu nantinya juga menjadi tempat untuk orang-orang yang mungkin tadi disebutkan nggak cuma di Kota Jogja, tapi yang ada di luar Kota Jogja pun bisa lebih dekat ke sini gitu Bu. Sebetulnya ini supaya memudahkan akses layanan ya untuk masyarakat, terutama tidak harus di Kota Jogja. Tidak harus di Kota Jogja, dimanapun dia memudahkan dengan satu genggaman atau di HP itu bisa dapat memudahkan mengakses. Apalagi sekarang dengan aplikasi ini sebetulnya masyarakat atau pasien-pasien itu bisa melihat saya itu obatnya apa saja sih, sudah habis apa belum, sudah bisa lihat. Terus saya tuh diagnosanya apa, itu juga bisa dilihat. Terus saya hasil labnya seperti apa sih, bisa dilihat, dan hasil ronsennya seperti apa, itu juga bisa lihat. Juga informasi kalau misalnya pasien itu membutuhkan atau masyarakat membutuhkan layanan rawat inap atau ruangan-ruangan yang lain atau pemeriksaan itu juga bisa dilihat di aplikasi ini. Oke, jadi tahu ada ruangan yang masih kosong atau enggak, bisa Bu. Dokternya hari ini siapa, mau ketemu siapa itu juga bisa. Kalau janjian sama dokternya bisa nggak Bu? Di situ bisa, jadi reservasi atau mungkin hari ini dia nggak bisa, masyarakat itu saya nggak bisa nih, membatalkan juga bisa. Oh ya. Lalu mencari lagi dokter yang dipilih, kapan adanya, itu bisa juga mencari di aplikasi ini, seperti itu. Oke, baik. Nah, harapannya ke depan Ibu, untuk yang terakhir dari RSUD Kota Yogyakarta, terutama untuk masyarakat, nggak cuma di Kota Jogja, tapi untuk seluruh yang bisa datang ke RSUD Kota Jogja. Kami berharap untuk mendownload aplikasi ini, masyarakat bisa mendownload aplikasi sementara di Android ya, baru di Android, di aplikasi store, di Play Store kami, supaya dimudahkan semua layanan yang ada di rumah sakit dan masyarakat juga bisa melihat
Ya. Apapun yang ada di rumah sakit bisa terlihat di aplikasi ini. Iya, dengan basic personal health record. Jadi tadi, namanya health personal Personal record. record. Jadi kesehatan diri kita sendiri itu bisa dilihat. Dan dengan aplikasi ini kan punya akun, otomatis janganlah dilihatkan teman-temannya atau tetangga-tetangga yang lain. Oh, saya sakitnya ini ya, sakit itu juga bisa. Tapi karena ini personal, pribadi, jadi ya jangan diberikan yang hasil-hasil labnya di lain. Takutnya digunakan untuk yang tidak diinginkan. Yang tidak ya. diinginkan. Jadi memang semuanya lebih ke secara Pribadi. Betul. Semoga saja ini nantinya akan memudahkan masyarakat ya Bu ya. Ya. Dan semoga nanti masyarakat juga akan tahu dengan adanya RS Jogja Mobile ini ya Bu ya. Ya. Akhirnya nanti kesehatan masyarakat juga tentunya bisa lekas diatasi dengan medis dari RSUD Kota Jogja. Amin. Terima kasih Amin. untuk Dokter Ita waktunya. Demikian informasi dari Dokter Ita, yaitu Direktur RSUD Kota Jogja. Baik pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami dan kali ini masih di launching RS Jogja Mobile yang berlokasi di RSUD Kota Yogyakarta. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Kepala Instalasi Teknologi Informasi yaitu Mas Muhammad Hamdani Pratama. Kabar baiknya Mas Dani ya? Alhamdulillah. Baik, nah ini Mas Dani akan lebih paham lagi dengan yaitu aplikasi dari RS Jogja ini ya Mas ya. Nah ini mungkin bisa dijelaskan kan kalau kita ketahui bahwa RS Jogja Mobile ini basicnya adalah personal health record. Nah, maksudnya seperti apa tuh Mas Dani? Oke, baik. Saat ini perkembangan dari rekam medis elektronik ya, itu adalah kita menuju ke personal health record. Jadi nanti pasien itu bisa mengakses riwayat personalnya itu di aplikasi sendiri seperti itu. Jadi nantinya untuk hasil lab, lalu informasi terkait hasil radiologi, informasi terkait obat yang diberikan itu nanti bisa diakses oleh pasiennya sendiri di smartphone-nya seperti itu. Baik. Nah, kemudian nih Mas, oh ya, saya baru keinget kalau misalnya mungkin ada pasien yang sudah usianya lebih lanjut dan nggak paham dengan teknologi. Nah, apakah bisa itu dengan menggunakan mobile atau juga dengan smartphone yang lain dengan datanya dimasukin di situ bisa ya Mas ya? Oh, nanti bisa dibantu oleh keluarganya. Jadi nanti akun ini bisa didaftarkan atas nama keluarganya. Nantinya di dalam aplikasi nanti di profilnya juga akan bisa dilakukan untuk penggantian pasien yang bersangkutan gitu. Yang penting nanti memang data yang dimasukkan sesuai gitu ya, karena nanti harus ada pertanyaan terkait dengan nomor rekam medisnya dan juga beberapa verifikasi data yang lain. Jadi nanti data yang bisa diakses memang benar-benar diakses oleh orang yang tepat seperti Bersangkutan itu ya. ya. Oke. Kemudian kalau satu aplikasi boleh berbeda, misalnya nih nanti adiknya ternyata juga mau pakai aplikasinya, itu bisa nggak Mas? Atau satu aplikasi satu nama gitu? Oke, jadi ini personal health record ya. Jadi nanti untuk informasinya tetap yang bisa muncul di sini adalah satu atau personal iya. gitu. Jadi nanti kalaupun ada keluarga yang lain ingin mendaftar ya berarti harus log out dulu dan nanti harus mendaftar ataupun login lagi atas nama pasien yang bersangkutan dengan data-data verifikasi yang memang sesuai. Oke, seperti itu. Nah kemudian nih Mas, kalau menggunakan RS Jogja Mobile, proses reservasinya itu seperti apa sih? Oke, baik. Nah selain riwayat tadi memang di Rumah Sakit Jogja Mobile ada reservasi klinik. Nah tentunya ini akan mempermudah pasien untuk mengakses pendaftaran lewat smartphone-nya sendiri. Jadi prosesnya tentu saja karena ini tidak hanya digunakan untuk pasien umum, tapi juga digunakan untuk pasien berjaminan. Jadi nanti akan disesuaikan dengan rujukan. Misal dia menggunakan BPJS, tentu saja ini sistem akan sudah kita bridging dengan sistem BPJS sehingga nanti memang akan sesuai rujukannya memang ditujukan ke Rumah Sakit Jogja atau tidak gitu. Jadi nanti pasien tinggal mengikuti saja. Ketika sudah proses reservasi, nanti di situ akan muncul data-data terkait rujukannya gitu. Misal dari PPK satunya dari puskesmas ataupun klinik mana nanti sudah tertera di sini. Jadi kalau memang tidak bisa pasien tersebut bukan rujukan ke rumah sakit ini tentunya tidak bisa dilakukan gitu ya. Jadi tergantung kalau memang menggunakan BPJS akan sesuai dengan data yang ada di aplikasi di
BPJS. Oke, harus sesuai prosedur dan ternyata Iya. sudah langsung bersinergi dengan BPJS-nya ya, Iya. Mas ya. Nah, kemudian nih Mas, kalau dengan personal health record tadi, nah itu apakah langsung nanti datanya akan keluar diterima sama pasien atau ada prosesnya dulu nih? Oh, tentu ada prosesnya ya, karena data medis itu sifatnya rahasia dan kita juga membatasi hanya data-data tertentu yang bisa diakses oleh pasien. Jadi nanti untuk pasien yang menginginkan data medisnya, data riwayatnya itu bisa diakses, nanti bisa menuju ke TPPRI atau tempat pendaftaran pasien rawat inap atau DJS. Jadi nanti setelah mendaftar, memang pasien nanti tidak bisa langsung untuk mendapatkan riwayatnya, medisnya. tapi nanti harus melakukan proses approve oleh teman-teman di TPPRI ataupun DJS. Setelah itu nanti harus ada proses untuk set PIN, sehingga nanti memang yang bisa mengakses hanyalah personal dari pasien itu sendiri. Jadi tampilannya seperti ini ketika Ya. kita download ya Mas Jadi ya. seperti ini kan. Nah, ini banyak sekali untuk fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Terakhir nih Mas Dani, harapannya untuk masyarakat terutama yang bisa mengakses untuk RSUD Kota Jogja ini. Harapannya nanti masyarakat bisa menggunakan aplikasi ini ya. Jadi daripada harus susah payah untuk antri di betul. rumah sakit, jadi masyarakat bisa mendownload, nanti bisa reservasi lewat Rumah Sakit Jogja Mobile. Tentunya nanti juga ada informasi reservasi aktifnya. Jadi Iya. nanti ada estimasi kedatangannya, lalu ada informasi misal ternyata dokternya ada yang cuti seperti itu. Jadi nanti informasi yang terbaru dari Rumah Sakit Jogja bisa diakses di Rumah Sakit Jogja Mobile seperti itu. Oke, jadi jangan lupa download di aplikasi Ya. Android-nya di Ya. Play Store ya Mas ya. Terima kasih Mas Dani Ya, untuk terima informasinya. kasih. Baik, demikian pemirsa perbincangan kita untuk hari ini bersama dengan Mas Muhammad Hamdani Pratama atau Mas Dani. Beliau adalah Kepala Instalasi Teknologi Informasi. Semoga informasi yang baru saja kita dengarkan bermanfaat untuk kita. Baik pemirsa, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RSUD Kota Yogyakarta, yaitu mengenai launching RS Jogja Mobile. Tentunya semoga dengan adanya aplikasi ini dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan yang lebih baik dan juga lebih cepat dan lebih mudah hanya dengan melalui smartphone. Bisa juga di-download melalui aplikasi Android Play Store. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Hani Wadira dari RSUD Kota Yogyakarta melaporkan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.